Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Adria Nurningsih dengan NIM 200307075. Saya dari kelas 1C Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis biomonitoring pada materi ke-1. Apa itu biomonitoring? Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Kenapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik untuk mengetahui perubahan lingkungan? Karena penggunaan indikator fisik dan kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah, serta tentunya relatif murah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah sehingga menjadi landas dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Adapun jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Bioassessment Study. 2. Toxicity Biosci, yang terdiri dari penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment, in vivo biosci and biosci, in vitro atau metode bioanalitik. Yang kedua adalah biosci perilaku atau behavioral biosci. 1. Bioassessment Study. Bioassessment Study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Tingkat organisasi kehidupan di antaranya adalah bioma, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sistem organ, jaringan, sel, dan molekul. Menurut Ziglio et al. Tahun 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan, darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Kumpulan umum organisme air yang digunakan untuk bioassessment yaitu ikan, makroinvertebrata, dan alga. Namun, karakteristik populasi spesies tunggal atau sentinel juga digunakan sebagai indikator biologis dari integritas ekologi. Yang kedua ada toxicity biosci. Toxicity biosci adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan dari toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampaknya. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo, atau menggunakan molekul atau sel, atau in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh terhadap diidentifikasi atau pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitas berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Demikian materi dari yang ke-1. Kemudian ke materi yang kedua yaitu vertebrata.
Matea vertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Adapun gambarnya yaitu ada di bawah. Biodatanya berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata. Biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata antara lain yaitu filum Annelida, 2 Arthropoda, 3 Coelenterata, 4 Echinodermata, 5 Mollusca, 6 Porifera, 7 Platyhelminthes, 8 Nemathelminthes. Adapun dari vertebrata yaitu ada kelas Chondrichthyes, yang kedua Osteichthyes, yang ketiga Agnatha. Adapun kelas reptil Aves, mamalia atau tetrapoda. Demikian adalah gambar Annelida. Dan ada gambar Phylum Arthropoda. Ada gambar Phylum Arthropoda, kelas Cyphosura dan Crustacean. Adapun gambar Coelenterata dan gambar Echinodermata. Juga ada gambar Mollusca dan gambar Pliclium porifera. Adapun gambar Platyhelminthes dan gambar Nemathelminthes. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara kehidupannya. Adapun plankton, nekton, neuston, perifiton, bentos. Plankton, organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Perifiton, organisme yang menempel dan merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan. Bentos, organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Adapun contoh gambarnya yaitu ada plankton, nekton, neuston, perifiton, dan bentos. Terima kasih. Kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu ekosistem air. Ekosistem air adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lain serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organisme yang meliputi individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, sebatang pohon jambu, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkat
tingkah laku demikian disebut adaptasi. Yang kedua adalah populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi suatu sama lain. Ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen atau tumbuhan hijau, konsumen atau herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai atau mikroorganisme. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Biosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro, seperti jamur dan bakteri, yaitu disebut substrat. 2. Komponen abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Air terdiri dari molekul-molekul H0. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Udara terdiri dari berbagai macam gas, yaitu nitrogen, garam-garam mineral adalah antara lain ion-ion nitrogen. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Ekosistem air. Ekosistem air tawar. Antara lain, ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai yang terdiri dari ikan belida, serangga air, dan lainnya. Yang kedua adalah ekosistem air tenang atau lentik, contohnya yaitu sungai yang terdiri dari ikan belida, serangga air, dan lainnya. Ekosistem air tenang atau lentik, contohnya air tawar, rawa gambut, radang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produksi. Ciri-cirinya adalah airnya tidak jernih, maksudnya airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Danau eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh terhadap bermacam-macam organisme dan oksigen terdapat di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Antara lain yaitu daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal.
Kedua, daerah limnatik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Yang ketiga, ada daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Yang keempat adalah daerah benik, maksudnya daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Adapun sumber daya perairan darat Indonesia, yaitu jumlah danau ada 821 unit, jumlah das ada 5.590 unit, jumlah situ Jabotabek ada 164 unit. Adapun total air di dunia dan siklus air. Adapun blue and green water and air untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya terdapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas estuari, pantai, terumbu karang, dan lautan. Adapun kesatu yaitu estuari. Estuari atau muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Adapun yang kedua adalah zona intertidal, yaitu zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Yang ketiga adalah zona neritik. Zona neritik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Adapun yang keempat yaitu zona laut terbuka atau oseanik. Zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Thank you. Lalu kita ke materi keempat yaitu biomarker. Materi biomarker antara lain yaitu konsep biomarker, 2 pengkategorian biomarker, 3 paparan dan biotransformasi, keempat contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium, kelima kriteria biomarker, keenam matriks biologi, ketujuh ekotoksikologi. Konsep biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek, dan kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditujukan untuk perlindungan kesehatan paparan dan penilaian risiko. Secara sempit atau sensus stricto, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia terhadap kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan atau dosis internal. Secara luas, sensus lato, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikator dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitoring, atau maksudnya spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antara tingkat biologis indikatif yang berbeda. Kedua, ada pengangkat biomarker.
antara lain yaitu biomarker paparan atau biomarker of exposure, kedua biomarker efek atau biomarker of effect, yang ketiga ada biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility. Biomarker paparan atau biomarker of exposure. Biomarker paparan adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Yang kedua adalah biomarker efek. Biomarker efek adalah perubahan terukur atau biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility. Biomarker kerentanan adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Yang ketiga ada paparan dan biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Setelah memasuki tubuh, zat kimia atau metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh menjalani berbagai modifikasi atau biotransformasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional dikeluarkan atau disimpan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Antara lain ada siklus kimia atau metabolitnya di dalam tubuh atau toksikokinetik. Yang kedua ada mekanisme penyakit atau efek buruk, toksisodinamik. Yang keempat ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Antara lain yaitu 1. Metallothioneins atau MTS. Sebagai besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies bivalvia atau moluska untuk mengakumulasi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan metallothioneins atau MTS. Yang kedua ada malonedialdehyde atau MDA. MDA adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradisal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang keempat ada acetylcholinesterase atau AC. AC adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Yang kelima adalah kriteria biomarker. Kriteria biomarker terdiri dari 4, yaitu 1. Biomarker harus memberi tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Yang kedua, ada biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga adalah biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang terakhir ada identifikasi
variabilitas atau non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Yang keenam ada matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis atau matriks, yaitu rutin, darah, udara yang dihembuskan, air laut, keringat, air mani, CHS, dan beberapa jaringan. Yang ketujuh adalah ekotoksikologi. Menurut Leah, pada tahun 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh Rane Truhaut pada tahun 1969. Menurut pada tahun 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan 1. Masuknya distribusi dan nasib polutan dalam lingkungan, 2. Masuknya dan nasib polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem, yang ketiga ada efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik dan abiotik dari ekosistem atau termasuk manusia. Ada 3 tujuan utama dalam ekotoksikologi atau Forbes pada tahun 1994, yaitu antara lain memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan, 2. Memenuhi persyaratan hukum untuk pengembangan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan. Yang terakhir ada mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam sistem kehidupan. Dimungkinkan menggunakan biomarker untuk menetapkan bahwa populasi alami telah terpapar polusi. Hal ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk apakah populasi alami berisiko atau membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk keperluan regulasi dan registrasi bahan kimia. Toksisitas bahan kimia individual terutama diselidiki melalui toxicity testing. Teknik utamanya adalah uji toksisitas standar atau standar toxicity test atau STT, yang biasanya menguji dosis atau konsentrasi zat kimia tertentu yang beracun di bawah kontrol kondisi laboratorium. Uji toksisitas terutama dilakukan dengan menggunakan hewan individu, meskipun telah ada langkah menuju penggunaan sistem yang lebih kompleks yang dikenal sebagai mesokos. Dalam beberapa situasi, khususnya dalam kasus pestisida, dimungkinkan untuk melakukan bidang percobaan untuk menilai toksisitas. Data toksisitas digunakan untuk membuat penilaian hazard dan risk yang ditimbulkan oleh bahan kimia tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.